Halo, kedengaran? Sebelum kita mulai, dimohon adik-adik mencantumkan nama kelasnya ya. Sudah, Ci. Yang sudah, persiapkan diri untuk ibadah. Yang belum, tolong dicantumkan. Ditambahkan nama kelasnya. Supaya kita bisa bagi kelas. Nggak ada. Aku kayaknya nggak mau masuk. Halo. Shalom. Shalom, Dailin. Salam. Shalom. Salam Joshua Chandra. Suaranya nggak ada. Ada suaranya juga nggak ada. Shalom Joyce. Shalom Clenin dan Jose. Salam. Halo. Shalom Darren. Salam. Sebelum kita mulai, adik-adik jangan bolak-balik ya. Jangan kecuali ke toilet ya adik-adik ya. Kalau kita mau ibadah kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan adik-adik tidak boleh makan atau minum ya adik-adik ya. Terus adik-adik juga tidak boleh main gambar coret-coret di layar, oke? Karena kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kakak himbain kembali, kalau namanya tolong ditambahkan nama kelasnya ya, seperti di layar Kasansan Faith. Udah, Ci. Sudah? Udah, Ci. Kalau sudah, kita siap untuk beribadah. Yang siap beribadah, coba lambaikan kedua tangannya. Siap untuk beribadah? Siap ya adik-adik ya? Yang siap, yuk tutup matanya, lipat tangannya, ikuti Kasansan berdoa. Kita pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Ikuti Kasansan berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu. Siang hari ini Kami boleh untuk beribadah bersama-sama. Tuhan, urapi kami untuk memberikan yang terbaik dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus hadir dalam rumah kami dan hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk datang kepada Tuhan, katakan suaranya nggak bisa masuk. Amin. Boleh Kak Fani di share? Ya, Kak Yuni, apakah sudah ada? Kak Yuninya belum datang ya. Oh, adik-adik, kakak mau tes dulu semangatnya. Oke, adik-adik ya. Ya kan Kak Minsu? Iya. Oke, hari ini Kak Hasan ditemenin oleh kami ya adik-adik ya. Kakak mau tes semangatnya nih. Kalau kakak nanya apa kabarnya hari ini, adik-adik katakan dahsyatnya 4 kali. Dahsyatnya 3 kali. Luar biasa. Yes ya. Kak Hasan kasih contoh ya. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat. Luar biasa. Yes. Yes, nah, luar biasanya gini ya, luar biasa. Yes. Sekali lagi adik-adik ya. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa. Yes. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. SQ family, are you ready? Yes. Yes, we are ready. Satu hati.
Satu tujuan menang Berdoa. Doa senantiasa. Tiga. Menjadi sempurna seperti Yes. Wow, keren. Adik-adik, sudah siap ya? Yuk, Kak Sasan ajak semuanya bangkit berdiri semuanya. Kita mau nyatakan dimanapun kita berada, Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita. Tuhan Yesus ada di mana-mana ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita mau baca dulu yuk di Hosea 6 ayat 3. Kita baca ya sama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia akan muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada musim yang mengandung di bumi. Dia akan datang kepada Oke, siapa yang mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Saya. Angkat tangannya. Saya. Iya, adik-adik. Yang mau, yuk kita semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri semuanya. Bangkit berdiri semuanya. Kita mau nyatakan sama-sama. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Senang-senanglah. Dalam rumahku, senang-senanglah. Senang sekali lagi ya, Yesus di dalam rumah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. 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 Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Senang-senang. Kita kalau bahasa Inggris ya adik-adik ya. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family. Happy, happy home. Happy. Lagi ya bahasa Inggris. When Jesus in the family. Jesus in the family. Happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family. Happy, happy home. Hey, kita mau pakai bahasa China. 主耶稣叫我家庭主快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣叫我家庭主快乐快乐呀，快乐。Sekali lagi pakai bahasa Cina. 主耶稣叫我家庭主快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣叫我家庭主快乐快乐呀。Kita pakai bahasa India. Cat Yesus mereka mehe, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Cat Yesus mereka mehe, kusi kusi he. Sekali lagi, cat Yesus mereka mehe, cat Yesus mereka mehe, kusi kusi he, kusi kusi he. Kita balik lagi bahasa Indonesia. Yesus di dalam rumahku. Mana senangnya adik-adik? Dalam rumahku. senang-senanglah. Yang lagi ya, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. 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 Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Senang-senang, senanglah. Senang-senanglah, senanglah. Senang-senanglah. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita senang kalau Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita. Bahkan kita harus lebih senang kalau Tuhan Yesus ada di hati kita. Ya, adik-adik siapa yang hari ini hatinya sedang
tangannya. Ya, semua senang dan gembira ya, karena kita bisa memuji Tuhan di hari Minggu, kita bisa ketemu lagi. Kita senang kalau kita anak yang istimewa di mata Tuhan. Kita mau angkat pujian kita, hati senang. Musik. Mama istirahat. Semangat ya adik-adik. Hati senang. Artinya Hati senang. Hati senang. Di dalam Tuhan. Lagi hati Nih. senang. Hati senang. Hati senang. Hati senang. Di dalam bersuka cita. Bersuka cita selalu. Berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segalanya hati senang. Hati senang. Siapa yang senang? Hati senang. Hati senang di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala ucapkanlah syukur dalam segala ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Kita ganti pujian kita, aku istimewa. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Istimewa, aku istimewa, kata Yesus, berharga. Alkitab mengatakan, ku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi, aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Agak istimewa, aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik boleh persilakan duduk. Kita akan membacakan beberapa pengumuman.
Oke adik-adik, kakak akan mengumumkan ya, tolong disimak baik-baik. Yang pertama adalah kita akan mengadakan acara Paskah pada tanggal 4 April minggu depan jam 11 siang melalui YouTube. Adik-adik, oke? Melalui YouTube. Jadi minggu depan tidak ada ibadah Zoom, tapi ibadahnya melalui apa? YouTube. YouTube, adik-adik. YouTube. Adik bisa Tutup. komen, ya. YouTube gereja anak kita di Blessed Kids YouTube channel, adik-adik. Nggak boleh Oke? begitu kan tadi Cici Sansani bilang nggak boleh begitu. Dilayani oleh Kak Suryadi. Ya adik-adik ya. Pada tanggal berapa? 4 April hari Minggu jam 11 siang. 4 April jam 11 siang. Boleh next, Kak? Iya, adik-adik, bagi adik-adik yang rindu untuk memberikan video persembahan pujian, ayat hafalan atau kesaksian, dapat memberikannya ke Kak Sansan atau Kak Sylvia. Sudah tertera nomor WA-nya, jadi adik-adik yang rindu mau kasih persembahan pujian, ayat hafalan atau kesaksian, bisa memberikan ke Kak Sansan atau Kak Sylvie. Dan adik-adik yang mau didoakan atau butuh dukungan doa, adik-adik juga dapat langsung kontak ke WA-nya Kak Sansan atau Kak Sylvie. Oke, next. Doa dan puasa untuk gereja anak Blessed Kids. Adik-adik, kita berdoa dan berpuasa dilakukan setiap hari Kamis, dimulai dari hari Rabu jam 10 malam sampai dengan Kamis jam 3 sore. Kalau misalnya adik-adik nanya, Kak, setengah hari boleh nggak? Boleh. Setengah harinya itu sampai jam berapa? Sampai jam 12 atau sampai jam 1 siang ya adik-adik ya. Kita berdoa dan berpuasa untuk khususnya untuk kota kita, kota Jakarta. Iya, adik-adik kita tetap menjaga protokol kesehatan ya, karena masih dalam masa pandemi. Jadi adik-adik tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Adik-adik selalu menggunakan masker. Kalau keluar rumah atau ketemu orang lain harus menggunakan masker. Rajin mencuci tangan, selalu jaga jarak ya adik-adik, dan menghindari kerumunan yang ramai. Nah, dan terakhir adik-adik juga makan makanan yang sehat dan minum minuman vitamin yang bergizi ya adik-adik, biar tetap selalu sehat. Iya. Boleh next-nya, Kak? Nah, adik-adik, tak lupa diingatkan terus, kita harus selalu berdoa dan membaca Alkitab. Kita berdoa untuk negara kita Indonesia, kiranya pandemi ini cepat berakhir, Tuhan akan lalukan ini cepat berakhir, dan kita juga mau membaca Alkitab adik-adik. Di dalam Alkitab itu ada pesan-pesan Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kita, ya. Khususnya di Mazmur 23 dan Mazmur 91. Ya adik-adik, bagi adik-adik yang rindu untuk memberikan korban persembahan, adik-adik bisa memberikannya dengan cara seperti ini. Dapat ditransfer di bank, atau adik-adik juga dapat mempersembahkan kasih ke Kak Hena ya adik-adik ya. Kalau adik-adik misalnya nanti ke gereja, papa mamanya bisa titip ke Kak Hena, atau adik-adik yang di rumah aja, yang belum bisa pergi ke gereja, yang rindu mau memberikan persembahan dapat memberikan ke rekening gereja anak Blessed Kids yang ada nomornya di situ ya adik-adik ya. Ya adik-adik, sekian pengumuman hari ini. Jangan lupa tetap terus untuk setia taat kepada Tuhan ya adik-adik ya. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik yang ada di rumah, siapkan hati adik-adik. Siapkan pikiran adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Yang temanya adalah mengenal dan percaya kepada Tuhan. Ya adik-adik ya, mau lebih lagi sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhan kita itu sungguh ajaib buat kehidupan kita. Yuk sama-sama duduk yang manis. Karena kakak lihat ada yang bolak, masih ada yang bolak-balik. Duduk yang manis. Kita mau dengarkan firman Tuhan dan nyanyikan lagu ini dengan baik. Kita nyatakan tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Begitu
seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Nyatakan kembali adik-adik. Tutup mata adik-adik. Duduk yang manis. Duduk yang manis. Lipat tangannya. Nyatakan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan yang sangat mengasihi kita. Seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab Semua seru doaku. semua seru doa. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Ayo duduk yang manis adik-adik, katakan. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan Katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Mari angkat tangan kita adik-adik, katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan Katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan Kau turun tangan. Kau turun tangan Memberkatiku. memberkatiku. Kau turun tangan. Kau turun tangan memberkatiku. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa untuk firman Tuhan ya. Kami Su akan pimpin doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan siang hari ini. Kalau kami anak-anakmu masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah lagi Tuhan. Sebuah anugerah Tuhan, sebuah kesempatan yang Tuhan beri untuk kami semua Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tertanam di hati kami.
dapat menjadi rema dan berkat untuk kami. Tuhan pakai kakak-kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan berbicara melalui kakak-kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kakak ingatkan kembali sebelum kita bagi kelas, dimohon adik-adik Jangan. apakah sudah semua, Kak? Tunggu, Kak. Sudah. Sudah? Nah, Kalau sudah, duduk yang manis ya. Tadi kakak masih lihat di saat kita memuji Tuhan, ada yang lari, ada yang loncat. Ya, jadi adik-adik, sekarang kita mau masuk dengarkan firman Tuhan. Juga harus duduk yang manis. Oke? Ya, nanti kakak itu sampai 3 kita akan bagi kelas ya. Nanti kelas Joy dan Hope yang akan dilayani oleh Kak Silvi, kelas Faith, Love dan Holly akan dilayani Oke Karya. Oke, kakak itu sampai 3 kita akan bagi kelas. 1, 2, 3. Apakah sudah masuk semua untuk kelas Faith, Love, dan Holly? Sudah. Apakah karyanya sudah ada? Udah itu. Karyanya sudah ada ya? Ya, hadir. Oke, Halo. suaranya kecil, Kak. Boleh nanti Halo. Oke, adik-adik Halo. kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Halo. Adik-adik. Salam adik-adik. Shalom. Salam. Apa kabar? Baik, Kak. Baik. Apa kabar adik-adik? Baik. Luar biasa ya. Karena Tuhan Yesus baik. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kakak harap bisa duduk tenang. Perhatikan kakak bicara ya. Halo adik-adik. Bisa dengar suara kakak? Dengar suara kakak? Bisa. Sebelumnya kakak mau memperkenalkan diri kakak. Nama kakak Karya. Dulu kakak juga guru sekolah minggu di gereja anak. Waktu dulu disebutnya bukan gereja anak, tapi sekolah minggu. Mungkin dulu murid-murid Kak Ria, sekarang udah jadi guru-guru kalian di gereja anak. Jadi sekarang kakak mau lagi bicara, membawakan firman Tuhan untuk adik-adik. Adik-adik siap untuk mendengar firman Tuhan? Siap? Adik-adik? Ya. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan kita siang hari ini adalah mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelumnya Karya mau tanya dulu. Kalian percaya nggak sama Tuhan Yesus? Percaya. Percaya ya? Apakah kalian sudah mengenal Tuhan Yesus? Kalian udah kenal belum sama Tuhan Yesus? Halo adik-adik. Kalian udah kenal Tuhan Yesus? Kakak mau tanya dulu. Sama siapa nih ya? Sama Fanny ya? Kelas Faith. Kalau menurut Fanny itu Tuhan Yesus itu siapa ya? Tuhan Yesus siapa menurut Fanny? Fanny. Juru selamat, Ci. Oh, juru selamat. Puji Tuhan. Selamat yang sudah mati di menebus dosa-dosa kita. Dosa kita.
Amin, puji Tuhan. Tapi tahukah adik-adik bahwa tidak semua orang tahu bahwa siapa itu Tuhan Yesus. Tidak semua orang mengenal, tidak semua orang percaya. Jadi seberapa kita kenal kita pada Tuhan Yesus, itu yang paling penting ya adik-adik ya. Waktu Tuhan Yesus masih hidup di dalam dunia ini, waktu dia masih bersama dengan murid-muridnya, suatu saat Tuhan Yesus itu pulang ke kampung halamannya, ke tempat saudara-saudaranya, tempat waktu dia masih kecil. Terus Tuhan Yesus bertanya sama orang-orang di sana itu. Ketika itu Tuhan Yesus melakukan mujizat di kampung halamannya itu. Tapi orang-orang di sekitar yang ada di sana itu, mereka bingung. Loh, ini Yesus ini setahu mereka itu adalah tukang kayu, anak tukang kayu. Siapa nama bapaknya Yesus? Tuhan Yesus? Adik-adik masih ingat? Bapaknya Yusuf. Nah, mereka taunya Yesus itu anaknya tukang kayu dan Yesus itu suka membantuin papanya menjadi tukang kayu gitu. Saudara-saudaranya ada bersama mereka. Tiba-tiba Tuhan Yesus tuh bicaranya seperti seorang Tuhan gitu. Jadi mereka kenalnya kayak itu kalian sama teman kalian. Cuman tahu aja teman kalian yang lain, misalnya siapa nih, Darren. Penny kenal nggak sama Darren? Kenal ya. Tapi mungkin kenalnya nggak terlalu kenal ya, nggak tahu sejauh mana itu Darren. Nah, itu juga orang yang di kampung aman Tuhan Yesus, mereka cuma tahu, tapi dia tidak tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang dan coba kalian baca di dalam Matius 16 ayat 13-14. Coba. Siapa yang bisa baca? Adik-adik siapa yang bisa baca? Coba buka di Matius 16 ayat 13 sampai 14. Ada yang bawa Alkitab nggak? Bawa Alkitab nggak adik-adik? Ada yang bisa baca? Ini siapa namanya ini? Lupa nih, Kak Haria, lupa nih. Yang ini aja deh, yang gambarnya kelihatan, Darren. Darren baca deh coba. Matius 16 ayat 13 sampai 14. Darren ada itunya? Bisa di itunya layarnya? Ayo Darren baca. Bentar, Cik. Berapa, Cik? Ayat 13 dan 14. Dapat? Itu di layar ada. Matius 16 ayat 13 sampai 14. Ya udah, Cici jalan sendiri aja. Bisa, Darren? Dari awal sampai akhir ya, Cik. Ya, ayat 13 sampai 14. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Gambarnya itu, Cik, ketutup, Cik. Tutup ya. Kelihatan di layar. Kalian nggak pegang Alkitab? Bentar deh, aku ambil Alkitab tuh, Cik. Bentar, Cik. Oke, Cici baca, kakak baca ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayat 14, jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Adik-adik, ini coba sedikit lebih baik daripada tadi orang yang di kampung Tuhan Yesus tadi ya. Mereka bilang Tuhan Yesus hanya seorang tukang kayu. Tapi ini mengatakan bahwa Yesus itu seorang nabi.
Tapi menurut adik-adik benar nggak sih? Benar nggak? Christopher? Benar. Benar. Salah ya. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar seorang nabi. Jadi oleh karena itu kita perlu mengenal Tuhan Yesus dengan benar dan baik. Bagaimana mengenal dengan baik siapa Tuhan Yesus? Jangan sampai kita salah. Nah, kalau kalian misalnya dengar firman Tuhan nggak sungguh-sungguh, mungkin sambil main game, atau kalian mungkin sambil lari-lari sana sini, sehingga kalian tidak tahu isi firman Tuhan. Akhirnya kalian tidak tahu kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Akhirnya mungkin kalian nggak mengerti kalau sampai orang lain ada yang bilang, Yesus itu kan cuma seorang nabi. Mungkin kalian akan jadi bingung dan kalian berpikir, iya, Tuhan Yesus itu cuma seorang nabi. Nah, kalian bisa menjadi bingung. Tapi kalau kalian mendengarkan firman Tuhan baik-baik, kalau kalian suka baca firman Tuhan, kalian akan mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Ya, adik-adik ya. Nah, di sini kita mengenal Tuhan Yesus dengan benar dan tepat, yaitu sebagai Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Matius 16 ayat 15 sampai 18, di situ Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Nah, coba ini Christopher bisa baca Matius 16 ayat 15 sampai 18? Christopher Marco. Ya, Kak. Ya, bisa baca ayat ini? Ayat 15 sampai Matius 16 Lalu ayat Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau ada Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepada, bahagialah engkau Simon bin Petrus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadanya, melainkan Bapa kau yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadanya, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan maut tidak akan mengusainya. Kepadamu akan diberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kulihat di dunia ini akan terkait di sorga, dan apa yang kulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Cukup, sampai di situ cukup. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, menurut kamu, Petrus, siapakah aku ini? Nah, Petrus ini menjawab dengan benar, dengan baik dan benar. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, kata Petrus. Nah, Tuhan Yesus bilang, apakah Tuhan Yesus? Berbahagialah engkau, hai Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah, jadi itu memang secara pikiran kita, masa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan sih? Orang dia ada kok jadi manusia, kok kelihatan gitu ya. Kalau menurut akal kita. Tapi karena Petrus ini mengenal dengan baik Tuhan Yesus, sehingga roh Tuhan ada di dalam hati Petrus. Sehingga melalui kuasa Roh Kudus, dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat ya adik-adik ya. Nah, itu adalah pengenalan yang paling tepat dan benar yang harus dimiliki oleh adik-adik semua. Ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita mempunyai dasar yang kuat. Nah, tadi firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Di atas batu karang. Batu karang itu keras apa lembek adik-adik? Batu karang keras apa lembek? Keras. Keras ya, batu karang itu keras. Jadi kita mempunyai fondasi yang kuat, keras. Berakar di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Sehingga tidak ada yang bisa menggoyahkan iman percaya kita. Walaupun orang bilang, apaan sih percaya sama Tuhan Yesus? Apaan tuh?
Dia kan cuma nabi, tapi kita lebih mempercayai firman Tuhan, Alkitab. Sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa siapa ya? Untuk menebus dosa siapa? Dosa siapa? Dosa siapa? Ayo. Manusia. Dosa siapa? Manusia ya. Dosa kakak, dosa Fania, dosa semua dosa kita semua ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, adik-adik, bagaimana kita bisa mengenal bagaimana Petrus ini, apa yang membuat Petrus bisa mengenal Tuhan Yesus lebih daripada murid-murid yang lain? Sampai dia mengatakan tadi murid-murid bilang, engkau adalah seorang nabi, tapi Petrus bilang engkau adalah Mesias. Kok dia bisa lebih mengenal Tuhan Yesus daripada murid-murid yang lain? Kenapa? Karena satu, dia bergaul dengan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus masih hidup, jadi kalau Tuhan Yesus sedang membuat mujizat di satu tempat, itu Petrus pasti ada. Waktu Tuhan Yesus, kalian pernah nggak dengar cerita Tuhan Yesus meredakan angin ribut? Pernah nggak? Pernah ya? Pernah dengar? Nah, di situ juga Petrus ada. Jadi setiap peristiwa mujizat yang Tuhan lakukan, Petrus ada bersama dengan Tuhan. Waktu dia selalu menyertai Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi melayani. Jadi dia semakin hari dia semakin mengenal, karena dia bergaul setiap hari, setiap saat dia selalu bersama dengan Tuhan. Sehingga dia lebih mengenal lagi siapa Tuhan Yesus. Sekarang kakak mau tanya ya, kalau misalnya nih kalian nih ketemu sama orang yang nggak kalian kenal di jalanan misalnya, kalian percaya nggak sama orang itu? Misalnya, Fania, ada orang yang nggak kenal nih, Fania yuk kita pergi yuk, kita pergi makan, nanti aku traktir deh gitu. Kamu mau nggak Fania kalau nggak kenal? Fania mau nggak? Mau nggak? Kalau diajak orang yang nggak kenal gitu makan mau nggak? Nggak mau ya. Tapi kalau misalnya mama sama papa kalian yang kalian tahu, kalian kenal setiap hari, waktu kalian bangun tidur, kalian udah diurusin sama mama kalian, sekolah kalian disiapkan sama mama kalian, setiap saat kamu bergaul bersama dengan mama sama papa kalian, kalau misalnya kamu diajak sama mama atau papa, kalian mau nggak? Mau nggak? Feodora? Mau. Feodora mau nggak? Halo, kalian dengar firman Tuhan nggak? Mau ya, karena kenapa? Percaya nggak kalian sama mama papa? Percaya nggak? Percaya. Percaya ya, karena kalian setiap hari bergaul dengan mama sama papa kalian. Kalian tahu, kalian percaya bahwa mama kalian nggak akan berbuat jahat sama kalian. Tapi kalau orang kalian yang nggak kenal, kalian pasti nggak percaya, kalian takut dong. Jangan-jangan nanti aku diculik, jangan-jangan nanti aku dibawa ke tempat yang nggak benar, ya adik-adik ya. Dengan mengenal lebih jauh, maka akan timbul percaya di dalam hati kita semuanya, di dalam hati adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik pergaulan itu sangat menentukan adik-adik, ya. Kalau kalian misalnya jarang berdoa, ya udah ke gereja, mama bilang si ini siapa namanya nih, Fidelia ya, Fidelia, ini udah jam 11 yuk, mulai dong ngejum. Ntar udah bentar lagi, masih asik main gitu. Ntar sambil lagi dengar firmannya, terus habis nyanyi-nyanyi, kalian lari ke sana, ke sini, atau main game. Terus kalian nggak dapet firman Tuhannya, kalian nggak tahu firman Tuhannya. Jadi kalian nggak percuma membuang waktu, kalian nggak menambah pengenalan kalian sama Tuhan Yesus. Tapi kalau misalnya waktu ngejum kalian serius memperhatikan firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh kakak, kalian perhatikan dan kalian masukkan ke dalam hati kalian, nah kalian akan bertumbuh dalam mengenal Tuhan. Kalian akan semakin percaya kepada Tuhan. Kalian percaya dengan firman yang ditulis di dalam Alkitab? Percaya. Percaya kan? Karena firman itu adalah perkataan siapa?
Firman itu perkataan siapa? Hah? Feni, perkataan siapa firman? Fani? Firman itu adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Ya. Yang nulis memang bukan Tuhan Yesus, yang nulis di Alkitab itu bukan Yesus, tapi orang-orang yang diurapi Tuhan. Tapi itu adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya kan adik-adik? Ya, jadi dengan cara seperti itu, gimana kita caranya bergaul sama Tuhan? Ya caranya kita bergaul sama Tuhan ya tadi dengan baca firman Tuhan di rumah setiap hari. Siapa yang suka baca firman Tuhan? Saya. Siapa yang suka baca firman Tuhan? Baca tiap hari? Iya, setiap malam. Oh, bagus dong. Siapa yang selalu hafal ayat firman Tuhan? Siapa yang hafal? Kalau kakaknya kasih hafalan nih ayatnya, kalian hafalin nggak? Ya, hafalin ya. Iya, jadi harus dihafalin ya adik-adik. Dengan baca firman Tuhan, kalian semakin tahu, oh Tuhan Yesus itu berkuasa. Oh, kalau aku berdoa, kalau aku sakit, aku berdoa, Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Itu karena apa? Karena kalian baca di dalam Alkitab firman Tuhan ya. Adik-adik, juga kalau kalian rajin beribadah setiap minggu, kalau misalnya ke gereja, kalian pergi ke gereja atau nge-Zoom atau ibadah online, kalian ikuti selalu. Nah, di situ kalian akan semakin bertumbuh. Ya adik-adik, kalian kan dulu juga pernah kecil kan? Pernah nggak? Pernah jadi anak umur 5 tahun nggak? Pernah lahir, terus pernah anak kecil, terus sekarang kalian udah kelas berapa? Kelas 2 SMP? SD? Kelas 2 apa nih SMA? Fidelia kelas 2 SMA ya? SD. Oh SD, kirain SMA. Kok kecil-kecil udah SMA, hebat dong. Kalau Christopher kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7 ya? Tuh, 7B. udah gede. Tapi kalian kan dulu pernah masih kecil kan? Jadi kalian bertumbuh ya, setiap hari bertumbuh. Begitu juga pengenalan kita kepada Tuhan Yesus. Kita selalu bertumbuh karena kita selalu membaca firman Tuhan, beribadah. Kita juga rajin berdoa. Siapa sih yang rajin berdoa? Rajin nggak berdoanya? Amin, puji Tuhan. Ya, kita semua rajin berdoa ya adik-adik ya. Dengan berdoa, mungkin pagi-pagi kalian bangun tidur, luangkan waktu berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jangan cuma bilang Tuhan Yesus, terima kasih, aku udah bangun. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tapi kalian bercakap-cakap dulu sama Tuhan ya adik-adik ya. Menyembah, ya kan? Nah, di situ kalian akan semakin percaya kepada Tuhan. Karena tadi kita apa tadi adik? Cara bergaul dengan Tuhan dengan apa? Adik-adik coba siapa yang bisa kasih tahu? Fidelia tadi Membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Terus satu lagi beribadah dengan di gereja atau beribadah dengan online ya adik-adik ya. Nah, dengan cara seperti itu kalian akan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menjadi anak yang istimewa di mata Tuhan ya. Jadi kalian mengenal Tuhan dan Tuhan Yesus juga kenal sama kalian. Oh, ini anakku Christopher. Oh, ya anakku Fidelia. Ya adik-adik ya. Jadi mulai sekarang kalian harus lebih setia lagi untuk mengenal Tuhan. Jadi supaya nanti kalau kalian sudah besar, sudah dewasa, kalian tidak akan meninggalkan Tuhan. Kalian akan setia karena kalian mempunyai dasar yang kuat di dalam firman Tuhan. Amin adik-adik. Amin. Iya. Sekian firman Tuhan. Kakak kembalikan kepada Kakak Sansan.
Oke. Boleh ke Kak Hena. Hafalannya. Kak Hena boleh dibuka audionya? Shalom adik-adik. Shalom. Sudah dengarkan firman Tuhan dari Karya? Sudah. Nah ya. Mana jempolnya, kita kasih ucapan terima kasih untuk Karya ya. Sudah angkat jempolnya di layar? Oke. Kita katakan sama-sama ya. Terima kasih Karya, Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Terima kasih Karya, Tuhan Yesus. Terima kasih Karya, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama adik-adik, Tuhan Yesus memberkati adik juga. Amin. Adik-adik, Kayana mau tanya, tadi kan Karya sudah sampaikan firman Tuhan, bagaimana caranya kita mengenal Tuhan Yesus secara pribadi ya. Jadi bukan karena ada yang nanya, siapa sih Yesus itu? Tuhan. Terus secara pribadi, apa aja ya yang dapat kamu rasakan? Apakah kamu dapat mengalami pengalaman hidup bersama Tuhan Yesus? Adik-adik pasti bisa jawab ya. Tadi Karya ada 3 cara bagaimana cara kita mengenal secara pribadi bersama dengan Tuhan Yesus, mengenal siapa Tuhan Yesus itu ya. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya sekadar anak tukang kayu, bukan hanya nabi, tetapi adalah Tuhan Yesus adalah juru selamat kita ya, yang menebus setiap dosa manusia, setiap dosa kita, dosa kalian, dosa kita semua manusia. Ya, adik-adik, ada 3 cara tadi. Saya mau tanya nih, ayo apa kesimpulannya? Dengan cara Mbak Fidel ya, apa? Baca firman, berdoa, dan beribadah online maupun gereja. Oke, pintar ya semuanya. Oke adik-adik, jadi mulai hari ini semuanya harus semangat. Walaupun kita saat ini lagi pandemi, ibadahnya secara Zoom ya adik-adik ya, tapi tetap semangat, tetap terus berdoa, tetap terus membaca firman, jangan lupa ya. Jadi jangan disuruh-suruh lagi sama mama untuk ibadah Zoom, ayo. Tapi kalian sudah jam 11 kurang 10, kalian sudah siap-siap. Dengan Alkitabnya di sebelah kalian sudah berpakaian rapi. Oke, semuanya mau? Yang mau katakan amin. Amin. Saya kembalikan ke Kak Sansan ya. Ya adik-adik, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tadi juga udah diulas sama disimpulkan oleh Kak Hena. Nah, sekarang Kakak mau tes nih tentang firman Tuhan yang tadi. Oke? Di slide yang tadi sudah disampaikan, ada pertanyaan. Apa yang membuat Petrus bisa mengenal Yesus lebih daripada yang lain? Ayo, ingat-ingat coba, ada nggak slide yang tulisannya seperti itu? Apa yang membuat Petrus bisa mengenal Yesus lebih daripada yang lain? Ingat-ingat ya, ada 3. Apa aja Kak itu? Oke, Feodora, yang pertama 1 aja ya. Jawabannya 1 aja. Apa Feodora? Gaul. Bergaul. Oke, betul. Feodora, bergaul. Terus yang kedua, bergaul. Ada yang tahu yang kedua? Fidel, Kak. Ya, Fidel. Karena Petrus selalu ada di samping Yesus. Oke, berarti mengenal dari pengalaman hidup ya. Bersama-sama dengan Tuhan. Fidel, yang ketiga ada yang tahu? Percaya. Siapa itu? Percaya. 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 Ya, jadi adik-adik. Percaya.
Iya, udah dijawab sama Angel ya, John ya. Jadi adik-adik, bukan hanya Petrus saja yang bisa mengenal lebih dari yang lain, mengenal Yesus lebih dari yang lain, tapi kita juga harus mengenal Yesus lebih dari yang lain. Yang pertama jawabannya adalah bergaul. Bergaul itu adalah kita bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Terus yang kedua, kenal dari pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Contohnya apa, Kak? Tadi udah disebutin contohnya. Misalnya adik-adik sakit, disembuhkan sama Tuhan. Ya, kena itu adik-adik mengalami pengalaman hidup bersama Tuhan. Terus yang ketiga, percaya. Dari percaya maka timbul iman. Itu. Jadi 3 ya adik-adik ya. Kita harus mengenal Yesus lebih dari yang lain. Terus yang pertanyaan kedua. Ada ayat di Alkitab berkata seperti ini. Titik-titik timbul dari pendengaran. Pendengaran akan titik-titik. Ada yang tahu? Ya, Jennifer. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Sorry, kenapa kurang Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Iya, iman timbul dari Pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. pendengaran akan firman Kristus. Oke, benar? Benar nggak? Benar ya adik-adik ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Oke, pertanyaan yang ketiga. Tadi ada 3 hal, yaitu membaca firman Tuhan, berdoa, dan beribadah yang harus kita lakukan. Di dalam membaca firman Tuhan, Karya sampaikan ayatnya di mana? Tadi slide-nya. Di dalam membaca firman Tuhan, ada ayat yang disampaikan oleh Karya itu di mana ayatnya? Ada yang tahu? Kan tadi slide-nya tuh cepet ya Karya sampaikan, tapi adik-adik ada yang terbesit, maksudnya ternyimak benar-benar di dalam membaca firman Tuhan. Ayat yang disampaikannya itu di mana? Di kitab apa? Oke Kak, kita buka Kak, kitab apa Pak? Coba Kak, kita buka Kak. Oke, adik-adik kita buka. Ya. Nah, oke, kita buka. Di dalam membaca firman Tuhan, di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ya adik-adik ya. Adik-adik harus ingat di dalam ayat ini di mana membaca firman Tuhan itu adalah menjadi kesukaan buat kita masing-masing ya. Kita baca sama-sama yuk. Oke, di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut dan mendengar nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, Sesuka Taurat ialah Taurat Tapi Tuhan. ia kesukaan ia tolak Tuhan dan melakukan malam. Taurat itu Seperti siang pohon dan yang malam. ditanam di tepi air yang menghasilkan buahnya pada musim aliran air, tahunnya. menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak ayu daunnya, saja yang apa saja yang dipetiknya
yang tidak lalu dahulu. Jadi adik-adik kesukaannya ialah membaca firman Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin. 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 Ayat hafalan hari ini adik-adik. Di dalam Oke, hafalannya di Mazmur 9 ayat 11. Ya, Mazmur 9 ayat 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 9 ayat 11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Oke adik-adik, dihafalin ya ayat hafalannya ya. Oke, nah adik-adik kita akan menerima berkat, doa berkat dari Kak Alien. Nah tapi jangan bubar dulu ya, karena ada door prize buat adik-adik yang ikut ibadah hari ini. Oke? Saya serahkan kepada Kak Alien. Tidak ada, saya serahkan kepada Kak Hena. Sorry, kepada Kak Alien ya. Saya serahkan kepada Kak Alien untuk doa berkat. Hah? Ya udah. Kak Hena. Oke, adik-adik. Kita selesai ibadah kita pada siang hari ini. Bersyukur sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah pimpin ibadah kita melalui Zoom hari ini ya. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada siang hari ini, kalian lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih mengenal Tuhan Yesus lagi secara pribadi melalui doa, baca firman, dan ya adik-adik ya yang rajin. Jadi anak yang rajin. Oke, kita tutup ibadah kita pada siang hari ini. Semuanya tutup matanya, kita mau berdoa ya. Ayo tunggu semuanya tutup matanya, kita mau berdoa. Oke. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini kalau Tuhan sudah pimpin ibadah kami melalui Zoom, dan kami sudah diberkati melalui ibadah ini, dan biarlah hari tambah hari Tuhan, kami boleh semakin dekat, kami boleh mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami, sebagai penolong hidup kami, dan Tuhan Yesus yang sudah memberikan kami kehidupan kekal nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu siang hari ini, biarlah Tuhan berkati Roh Kudus meteraikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, dan kami dapat lakukan di dalam setiap kehidupan kami setiap hari Tuhan. Berkati adik-adik kami yang sekolah melalui Zoom Tuhan, berikan hikmat, akal budi, kepintaran yang daripada-Mu, dan ajarkan adik-adik kami semua Tuhan, untuk tetap selalu bersandar dan berserah kepada-Mu Bapa. Berkati kedua orang tua kami dalam pekerjaan dan usahanya, biarlah berkat Tuhan, kasih setia Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami pada siang hari ini, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, berikan kami kesehatan sepanjang hari kami Tuhan, dan biarlah hidup kami semakin memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, kita angkat tangan kita mau menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Karena itu pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah bahwa Tuhan Yesus menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Tuhan, kami berdoa untuk Bless Kids. Bless Kids ada di tangan-Mu, Bless Kids adalah milik-Mu, dan kami percaya Tuhan, Bless Kids adalah akan menjadi berkat dimanapun berada, dan kami juga berdoa untuk bangsa kami, biarlah bangsa kami Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya akan menerima doa berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan amin. Oke. Jadi adik-adik yang hari ini ya, sebelum itu kita foto bersama dulu yuk. Nanti untuk door prize-nya yang buka kameranya ya. Oke? Kita foto bersama dulu. Oke? 1. Boleh dibuka kameranya. 2. 3. Oke adik-adik, terima kasih. Nah sekarang kakak mau ngadain door prize nih. Tapi karena ini kayak kakak lihat masih nggak buka kameranya nih. Berarti nanti yang nggak buka kameranya nggak kena ya. Yang buka kameranya aja ya. Coba ya. Angel. Ada David. Terus Joshua Chandra ada. Tuh. Terus apa lagi? Tasya. Deran Christian. Felicia. John ada? John. Terus Christopher. Jesselyn. Renald. Kalista. Theodora. Clarissa. Marvel? Gaby? Gaby nggak buka kameranya ya? Hiskia mana Hiskia? Udah nggak ada ya Hiskia ya? Udah bubar ya? Fanny? Sieni ada Sieni? Gaby udah buka kameranya. Sieni? Kalau pas surprise semuanya pada buka ya adik-adik ya? Sieni ada Sieni? Sieni nggak ada ya? Nggak ada ya. Raymond? Oke. Yang nggak buka di sini, Fidel ada ya. Yang nggak buka di sini Marvel. Terus Joyce. Terus siapa lagi? Udah ya kak? Udah Marvel sama Joyce aja ya? Oke. Sieninya sama Iskianya nggak ada ya? Oke. Cheris. Tadi Cheris ada nggak Cheris? Di sini tadi. Tunggu bentar. Cheris. Oke. Sudah semua disebutin namanya adik-adik? Kalau yang belum coba angkat tangannya. Udah semua ya? Udah semua. Ayo di sini adik-adik ya. Nanti yang ngambil dibantu sama Kak Gideon ya, Kak. Hari ini kita door prize untuk kelas besar 3 orang ya, Kak ya. 3 orang. Oke? Aduh, susah sekali. Taruh Kak. 1. 2. 3. Oke, 3 ya adik-adik ya. 3 nih. 1, 2, dan 3. Oke, kita sebutin ya namanya ya. Yang pertama. Kebaca? Jesselyn. Yeay, Jesselyn. Terus yang kedua. Kebaca? Angel. Yang ketiga, kebaca?
Clarissa. Oke adik-adik, selamat untuk yang mendapatkan door prize. Jadi adik-adik tetap setia sampai akhir acara karena akan ada kejutan-kejutan yang menarik. Terlebih firman Tuhan hari ini adik-adik bukan hanya didengar tapi adik-adik lakukan. Oke? Oke, sekian dari Kakak. Terima kasih buat adik-adik. Boleh dinyalakan videonya, audionya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Minggu depan ibadah Paskahnya lewat YouTube ya adik-adik ya. Selamat hari Minggu. Baik, Kak. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Bye, Kak. Bye. Dadah Kak Farhan. Terima kasih adik-adik. Sama-sama, Kak. Makasih Christopher. Sama-sama John. Makasih. YouTube. Dadah Felicia, Clarissa, Kalista. Terima kasih kakak-kakak semua. Yuk.